Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas dan menjawab tentang berapa jarak waktu antara jin dan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Guru Official 86. Terima kasih. Perbedaan waktu antara alam jin dan manusia itu sebenarnya sama saja. Untuk aktivitas itu tidak ada yang berbeda. Yang berbeda hanya dari waktu. Kalau manusia itu memulai aktivitas dari setelah subuh sampai maghrib. Nah, kalau untuk bangsa jin itu memulai aktivitas di saat senja, yaitu di saat pada maghrib sampai adzan awal subuh. Dan jarak alam manusia dan alam jin itu sangatlah berdekatan. Mungkin dengan mata lahir tidak bisa terlihat, tetapi kalau dengan mata batin itu sungguhlah sangat dekat. Seperti sekarang ini saya sedang berada di dalam rumah ya. Secara lahiriah kita tidak bisa melihat bahwa di sekitar kita ini ada yang sedang beraktivitas yang disebut dengan hubutsi dan khobaid. Itu adalah jin muslim dan jin perempuan. Beliau-beliau itu yang taat dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam Quran surat Al-Jin ayat 14 ada juga golongan bangsa jin yang patuh dan ada juga yang kufur. Tidak jauh antara jin dan manusia, sebenarnya sama aja. Ada juga manusia yang taat kepada Allah dan ada juga yang memang tidak taat. Untuk masalah jin pun juga sebenarnya diberikan pemikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak sehebat manusia. Manusia sesungguhnya adalah khalifah di muka bumi ini dan mempunyai pemikiran yang sangat hebat yang Allah berikan untuk menata kehidupan yang nyata di muka bumi ini. Tetapi kalau jin diberi pemikiran hanya sedikit, tetapi jin itu diberikan kesaktian yang luar biasa. Untuk jin khobaid yang mencintai dan juga taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, beliau selalu menutup auratnya. Untuk hubutsi, jin laki-laki, beliau sangat taat kepada Allah dan di dalam kesehariannya hanya beribadah. Jin dan setan selalu berburu-buru di saat mendengar azan berkumandang. Berburu-buru untuk apa? Yaitu untuk berbaris memenuhi saf pada orang-orang yang beribadah atau sholat berjamaah. Makanya di saat kita mau sholat berjamaah, barisan safnya itu harus dirapatkan. Jangan sampai ada jarak yang senggang. Karena kalau misalkan ada jarak yang senggang itu ada di dalam keterangan surat Al-Ahqaf ya, bahwa setan itu di saat mendengar azan berkumandang buru-buru berlari ke dalam masjid dan berlari itu dalam keadaan kentut. Nah, makanya di situ setan selalu mengganggu orang-orang yang sholat berjamaah dengan lupa sudah membacakan surat apa. Kadang-kadang memikirkan sesuatu karena itu mendapatkan bisikan dari setan itu. Dan di saat bisikan setan itu masuk ke telinga orang yang sedang sholat tidak khusyuk, itu si orang yang lagi sholat itu akan menjadi terbayang-bayang hal-hal kotor atau hal-hal maksiat di dalam pikirannya. Dan di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 26, pada saat itu jin pun juga banyak sekali yang kufur. Tetapi di zaman Nabi Muhammad SAW, di saat pembacaan syahadat dan ayat kursi, kebanyakan jin yang masuk muslim, tetapi setan tetap menjadi musuh anak Adam. Sebenarnya di muka bumi ini ada dua wali jin yang memang menguasai seluruh muka bumi ini. Beliau bernama Syekh Aba Yusuf dan Syekh Haniman Bastari. Tidak banyak orang tahu tentang Syekh Haniman Bastari, karena Syekh Haniman Bastari itu berasal dari Ajrak. Nah, Syekh Haniman Bastari, beliau adalah jin pertama yang Allah ciptakan yang taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala.
Jin yang bernama Haniman Bastari, beliau diciptakan oleh Allah setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Jin Bastari pada saat itu diciptakan dari api yang berwarna kuning. Kalau untuk setan itu diciptakan dari api yang berwarna merah. Tetapi untuk kedua wali jin yang disebut dengan Syekh Aba Yusuf dan Syekh Haniman Bastari, beliau diciptakan oleh Allah dari cahaya atau api yang berwarna kuning. Nah, beliau pun juga di saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, beliau diberikan pemikiran dan juga diberikan hawa nafsu birahi untuk bisa berpasang-pasangan, beribadah dengan melakukan pernikahan. Untuk Syekh Aba Yusuf menikah dengan jin yang ada di Baghdad yang bernama Sayyidah Siti Haushi. Untuk Syekh Haniman Bastari menikah dengan Nyimas Siti Abdillah. Dan beliau disitulah beranak pinak ya, mendapatkan keturunan-keturunan yang taat kepada aturan dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pun juga banyak versi yang mengatakan ada salah satu jin muslim yang bernama Syekh Asif bin Barhoya. Orang mengatakan bahwa Syekh Asif bin Barhoya itu adalah jin, padahal beliau adalah manusia yang mempunyai kemampuan yang luar biasa yang pada saat itu membantu Nabi Sulaiman alaihissalam. Di sini juga kita jangan salah kaprah, jangan memecahkan segala sesuatu dengan pemikiran, tetapi di sini kita juga harus ada faktanya. Disinilah kita perlu belajar tentang ilmu fikih agar bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, dan bisa membedakan yang halal dan yang haram. Nah, di sini ada cerita dari Syekh Haniman Bastari. Pada saat itu Syekh Haniman Bastari bertemu dengan 5 manusia yang memang tidak taat kepada aturan Allah, dan di situ Syekh Haniman Bastari bisa membuat si manusia itu taat kepada Allah dengan cara yaitu memberikan makanan yang makanan itu tidak sesuai dengan keinginan kelima manusia itu. Jadi pada saat itu ada 5 manusia yang kelaparan ya, yang ingin makan dan meminta-minta. Akhirnya bertemu dengan Syekh Haniman Bastari, diberikanlah makanan yang pada saat itu hanya cukup nasi saja, tidak memakai lauk pauk. Dan di situ akhirnya marah, bahkan nasi tersebut itu ditumpahkan oleh kelima manusia tersebut. Nah, Syekh Haniman Bastari bilang, sesungguhnya kita sebagai makhluk Allah harus pandai bersyukur. Karena kalau kita pandai bersyukur, insya Allah kita tidak akan pernah kekurangan. Akhirnya bagaimana cara saya untuk bersyukur? Dan siapakah engkau? Bukankah engkau bukan golongan kami? Terus Syekh Haniman Bastari menjawab, saya memang bukan dari golongan kamu, tetapi saya golongan jin yang taat kepada Allah, dan saya pun selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan terhadapku. Bagaimana cara saya bersyukur? Akhirnya diberikanlah sebutir beras yang memang berubah menjadi emas. Pergunakanlah ini agar kalian bisa mendapatkan hasil, dan jikalau misalkan mendapatkan hasil harus bisa dibawa dengan kebaikan, dimanfaatkan dengan baik. Akhirnya pulang dari situ, tiba-tiba yang satu orang berhasil membawa satu butir beras yang menjadi emas itu dipergunakan dengan baik. Dengan cara apa? Dia menjual emas tersebut, dibelikan beras untuk dikasih makan kepada anak dan istrinya. Tetapi yang lain malah menyepelekan beras itu. Nah, yang berhasil itu akhirnya mendapatkan rezeki dari Allah berupa uang yang sangat berlimpah, dan dijadikanlah modal usaha pada saat itu menjual beras untuk kebutuhan orang banyak. Dan yang keempat itu dengan izin Allah ya, beliau itu meratapi segala kesedihannya dan akhirnya bertobat. Nah, di sini kalau untuk Syekh Aba Yusuf, kisahnya itu bahwa beliau itu bisa memberikan rezeki kepada manusia yang mau bersahabat dengan dirinya, asalkan dengan satu syarat, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah tanpa putus. Nah, Syekh Aba Yusuf diberikan tugas oleh Allah untuk bisa membantu sesama makhluk yang Allah ciptakan, yaitu manusia. Manusia dan jin sebenarnya tidak jauh beda, mempunyai hawa nafsu, mempunyai pemikiran, mempunyai juga keinginan untuk makan. Tetapi makanan manusia dan makanan jin itu berbeda. Kalau manusia itu kan makanannya itu nasi ya, lauk pauk. Kalau jin itu makanannya adalah tulang, salah satunya itu.
Nah, Syekh Abah Yusuf ditugaskan oleh Allah dengan ada cara tawasul Syekh Abah Yusuf ya. Siapapun manusia yang memang sudah mentok dan darurat tidak bisa berikhtiar secara lahiriah, bisa mengambil tawasul Syekh Abah Yusuf sesuai yang ada di dalam kitab Miftahul Aliyah, yaitu dengan kita mengamalkan tawasul Syekh Abah Yusuf, insya Allah dengan izin Allah, jikalau orang itu khusyuk mengamalkannya, akan mendapatkan hasil yang setimpal untuk urusan masalah perezekian. Nah, di sini kita selain membahas dua wali jin, di sini pun juga kita akan membahas ratu jin siapa saja. Ratu jin yang ada di muka bumi ini ada dua sama, yaitu Ratu Bilqis dan juga Ratu Nyimas Quraisyin. Ratu Bilqis itu yang dicintai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau untuk Nyimas Quraisyin, beliau pernah dicintai oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan kecantikan Nyimas Siti Quraisyin, Nabi Yusuf alaihissalam terpesona. Tetapi di saat mau menikahinya, mendapatkan ilapat tidak boleh menikahi Nyimas Siti Quraisyin, karena sesungguhnya Nyimas Siti Quraisyin itu ditakdirkan untuk hidup sendiri untuk menjaga kesuciannya. Nah, untuk Ibu Ratu Bilqis itu ditugaskan oleh Allah untuk bisa membantu umat manusia mendapatkan ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan seperti apa? Jikalau kita ingin bisa menolong orang lain, kita harus bertawasul kepada Ratu Jin, yaitu Ratu Bilqis. Nah, Ratu Bilqis mempunyai ilmu bisa menyembuhkan orang sakit dan juga bisa mendatangkan hujan. Ya, banyak sekali para ulama yang pada saat itu beristighfar untuk bisa mendatangkan hujan, tetapi pada saat itu tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ada salah satu manusia yang memang pada saat itu bernama Hasan Zainuddin. Hasan Zainuddin itu sering bertawasul kepada Ratu Bilqis dan mempelajari ilmu-ilmu dari gurunya, yaitu Ratu Bilqis. Akhirnya disitulah doa dari orang tersebut dikabul oleh Allah, hanya dengan membacakan salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran sesuai yang pada saat itu diijazahkan oleh Ratu Bilqis alaihissalam. Karena sebenarnya bangsa jin muslim itu sangat pandai dan sangat memahami isi Al-Quran, bukan hanya cangkangnya saja, tetapi isinya juga sangat dipahami dan juga pernah diyakinkan dari satu surat sampai semuanya. Nah, untuk manusia yang memang mukmin, yang mempunyai keimanan tingkat tinggi, pasti akan sangat mudah berteman dan bersahabat dengan para jin muslim, karena jin muslim itu tidak pernah mencelakai. Yang suka menyesatkan itu adalah jin-jin yang kufur. Jadi sebenarnya lebih enak kita berteman dan bersahabat dengan jin ya, daripada kita harus berteman dengan manusia. Kalau manusia itu ada yang suka menikung atau menjelekkan kita ya, contohnya di depan itu seperti yang baik, padahal di belakang itu tujuannya ingin menghancurkan hidup kita. Tetapi kalau jin itu tidak ada yang seperti itu. Sekali jin itu berucap, akan menjadi janjinya kepada dirinya dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau jin bersahabat dengan manusia, apapun yang manusia itu inginkan, jin tersebut akan membantu memunajatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya akan dikabul semua doa-doanya dengan perantara bersahabat dengan jin muslim. Tetapi tidak mudah untuk bisa bersahabat dengan jin muslim, karena kebanyakan manusia di muka bumi ini mempunyai hati yang kotor dan selalu berseuzon kepada satu sama lain. Nah, makanya di sini untuk sahabat IMP, di samping kita ingin dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin bersahabat dengan jin, kita harus mempunyai dulu hati yang bersih. Dan kita pun juga kalau ingin berteman dengan manusia, kita harus bisa pilih-pilih dulu mana yang perlu menjadi sahabat dan teman kita, mana yang perlu kita jauhi, karena bisa jadi teman akan menjadi lawan. Nah, di sini kita pun juga harus bisa mempunyai kepekaan dari hati kita yang bersih, agar kita itu tidak mudah dibodohi. Nah, di sini pun juga saya sebenarnya tidak menyarankan ya untuk kalian bersahabat dengan jin. Kita perlu bersahabat dengan jin muslim golongan Hubutsi dan Khobaid yang sesuai ada di dalam hadis riwayat Bukhari.
Nah, di sini pun juga kita harus bisa saling menghormati dan menghargai satu sama lain kepada makhluk Allah. Contohnya gini, sahabat IMP kan sudah tahu ya bahwa 2 wali jin namanya siapa dari golongan jin laki-laki dan 2 ratu jin dari golongan jin muslim perempuan siapa. Itu kita tawasuli. Karena dengan kita bertawasul lengkap ya, dari mulai Kanjeng Rasul, Nabi Sulaiman, Nabi Khidir, Sultan Aulia, para malaikat, para sahabat, dan juga para wali-wali jin muslim. Di situ insya Allah mereka itu akan dekat dengan kita. Dan doa kita pun juga kadang banyak ya yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang kita harus berpikir, semua itu butuh perantara. Kenapa kita butuh perantara? Karena kita hidup di muka bumi ini tidak langsung lahir ke alam manusia tanpa ibu. Tanpa ibu yang mengandung, tanpa ibu yang melahirkan. Di sini kita harus paham tentang perantara dan kita pun harus percaya dengan syariat, karena syariat itu wajib. Hakikat kita tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi syariat itu diwajibkan. Seperti kita ingin bersahabat dengan jin muslim, syariatnya apa ya? Kita bertawasul. Kita ingin mendapatkan rezeki, syariatnya apa? Kita harus bekerja. Jadi bohong kalau misalkan orang bilang kita harus tetap kejar hakikat. Terus kita mau pergi ke Jakarta, kita harus jalan kaki, berarti kalau kita nggak percaya syariat. Nah, di situ kita tetap harus percaya syariat dan semua itu ada perantara. Kita butuh perantara itu. Nah, di sini pun juga nggak mudah ya untuk bersahabat dengan wali jin muslim, karena salah satunya orang yang sudah menguasai ilmu tasawuf lah yang bisa bersahabat dengan jin muslim. Mungkin kalau orang-orang biasa seperti kita pada umumnya gitu ya, itu sangat sulit. Karena apa? Selalu dipenuhi rasa dendam, rasa seuzon kepada diri orang lain ataupun juga kepada Allah. Makanya sahabat IMP, dari sekarang kita harus berhusnuzon kepada siapapun, terutama kepada Allah yang menciptakan kita. Dan kita pun juga harus berhusnuzon kepada sesama. Karena dengan kita berhusnuzon, insya Allah kita akan hidup tenang, hidup aman, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sahabat IMP, mungkin saya hanya bisa menjawab pertanyaan dari sahabat IMP tentang antara jin dan manusia ya. Nah, insya Allah nanti kedepannya saya akan membahas tema yang lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.